Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nisa. Saya merupakan motivator magang dari Bimba AIUO Taman Adiwasa. Di sini saya ingin mengerjakan tugas pertemuan yang ke-12. 12. Nah, di sini untuk pertanyaannya itu pertanyaan mengenai tema kurikulum baca ketiga. Pertanyaannya mengenai D4 HVK. Untuk pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari D4 HVK? Panjangan dari D4 HVK ini adalah dikte 4 huruf verbal kembar. Untuk yang kedua, apa pengertian dari D4 HVK? D4 HVK adalah dikte 4 huruf verbal kembar di mana pengucapan bunyi susunan huruf dari suatu kata kembar atau 4 HVK tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Nah, pada tahap ini penekanannya adalah pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Yang ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVK? Syarat sebelum mengenalkan D4 HVK ini adalah tujuan dan materi 4 HVK sudah tercapai atau terpenuhi. Selanjutnya yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVK ini? Tujuan utamanya ini adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal di D4 HVK. Sedangkan untuk tujuan khusus dari D4 HVK ini yaitu tujuannya untuk anak agar terampil menyebutkan susunan huruf dari suatu kata yang bersuku kata kembar. Kemudian yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVK? Nah, cara motivator mengenalkan D4 HVK ini adalah dengan berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata, berdialog bercerita dua arah. Motivator mengajak anak berdialog umum terlebih dahulu, kemudian ini tujuannya agar anak tertarik terlebih dahulu. Jika anak sudah tertarik, motivator mengarahkan tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan. Nah, kemudian ajak anak untuk mengulangi verbal diktenya sebanyak 3 kali. Kemudian apa tahap selanjutnya setelah D4 HVK? Tahap selanjutnya setelah D4 HVK ini adalah D4 HVS. Kemudian pertanyaan mengenai D4 HVS. Pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari D4 HVS? Nah, kepanjangan dari D4 HVS ini adalah dikte 4 huruf verbal sederhana. Dan kedua, apa pengertian dari D4 HVS? D4 HVS ini adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pada tahap ini penekanannya pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata berbeda. Kemudian, apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVS? Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan materi D4 HVS ini yaitu D4 HVK. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak tertarik dan menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4 HVS. Kemudian tujuan khusus dari D4 HVS adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang memiliki dua suku kata yang berbeda. Kemudian, bagaimana cara motivator mengenalkan D4 HVS? Cara motivator mengenalkannya adalah dengan berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata. Berdialog adalah bercerita dua arah. Motivator mengajak anak berdialog umum terlebih dahulu, tujuannya agar anak tertarik. Jika anak sudah tertarik, maka motivator mengarahkan tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan. Kemudian ajak anak untuk mengulangi verbal dikte sebanyak 3 kali. Kemudian apa tahap selanjutnya setelah D4 HVS? Tahap selanjutnya setelah D4 HVS ini adalah D5 HVS. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang D5 HVS. Yang pertama, apa kepanjangan dari D5 HVS? Kepanjangan dari D5 HVS ini adalah dikte 5 huruf verbal sederhana. Kemudian untuk yang kedua, apa pengertian dari D5 HVS?
Nah, D5HVS ini adalah pengucapan susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya pada bentuk simbolnya. Nah, pada tahap ini penekanannya pada bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Kemudian apa syarat sebelum mengenakan D5HVS? Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan materi D5HVS ini yaitu 5HVS dan 4HVS. D4HVS. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf dikte D5HVS. Dan tujuan khususnya adalah agar anak mengerti bunyi susunan huruf dari suatu kata yang terdiri atas 5 huruf. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan D5HVS itu. Nah, cara motivator mengenalkannya adalah dengan berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata. Berdialog adalah bercerita dua arah. Motivator mengajak anak untuk berdialog umum terlebih dahulu. Tujuannya agar anak tertarik. Nah, jika anak sudah tertarik, maka motivator dapat mengarahkan tema dialog ke kata yang ingin diperdengarkan dan ajak anak untuk mengulangi verbal test sebanyak 3 kali. Kemudian apa tahap selanjutnya setelah D5HVS? Tahap selanjutnya setelah D5HVS ini adalah modul B1D. Itu dia untuk pertanyaan dan jawaban dari tugas pertemuan yang ke-12. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.